Berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, mari kita persiapkan hati menyembah Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkau saja yang kami inginkan. Haleluya.
Tuhan. Kami mau tetap berada lekat di dalam hati-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Lingkupi kami dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan berharga yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mempergunakan waktu yang ada di sisa umur hidup kami Tuhan. Kami mau berbakti mengikuti rencana-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, amin. Oh betapa dalamnya kasih Tuhan dan betapa besarnya anugerah Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan di dalam Tuhan, amin. Mari menari bersuka di dalam Dia. Lebih lagi katakan, sempurnalah kehidupanku sejak kau awet dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Lebih lagi, amin. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin, kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan.
Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Bapa, ajar kami memahami setiap rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami mengerti kehendak dan maksud-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Bapa, ajarku pahami rencana-Mu mulia. Bapa, inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil. Dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Kembali dengan tulus. Bapa, ajar kami memahami. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa, inginkan aku menjadi rancangan-Mu yang semula. Rancangan semula, walaupun itu mustahil. Dengan kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatanku, tiada yang mustahil. Tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu.
bersatu dalam doa. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Di saat ibadah pada saat ini, Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahan kami, supaya kami layak bersekutu dengan Engkau pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sambut segala kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang indah ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan sama-sama belajar atau kita merenungkan kebenaran Tuhan, karena hanya kebenaran Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, yang akan memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kita, supaya ketika mengalami hari-hari hidup di akhir-akhir ini, saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, yaitu dibuktikan dengan kita tidak larut dalam kecemasan, kita tidak larut dalam kekhawatiran. Betul kita khawatir, betul kita akan merasakan resah, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang percaya tidak ada yang kebetulan. Oleh sebab itu, kesempatan pada saat ini, saat yang indah ini, Bapak Ibu kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, jika Bapak Ibu ada Alkitab atau di gadget saudara ada software Alkitab, bolehlah kita membuka di dalam Lukas 16 ayat 19 mulai. Injil Lukas 16, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa
dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 16 ini, yang perlu kita pertimbangkan adalah tidak jelas apakah ini perumpamaan ataukah ini kisah yang memang nyata di alam maut. Kita tidak terlalu jelas. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah begini, saudaraku. Pernyataan pernyataan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi maksud saya adalah kita harus mempertimbangkan bahwa ini bukan hanya ajaran para rasul, tetapi ini benar-benar Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya dengan perumpamaan ataukah kisah yang sesungguhnya kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, ini dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, harus kita memahami, harus kita sadari, harus kita peka ya, bahwa kisah tentang orang kaya yang digambarkan dengan berjubah ungu dan kain halus ini, pada akhir hidupnya orang ini tidak diterima di dalam kerajaan surga. Bukan karena, saya pikir bukan karena hartanya banyak. Bukan hanya karena hartanya banyak. Sebab mengapa? Sebab, saudaraku, kalau kita perhatikan di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, ketika Abraham dipanggil keluar, dan setelah perjalanan menuju tanah perjanjian 25 tahun kurang lebih, Abraham pun diberkati dan sangat kaya. Sampai anaknya Ishak pun kaya. Nah, jadi bukan karena soal kekayaan yang membuat orang yang tadi itu, yang berjubah ungu dan kain halus itu tidak diterima di kerajaan surga. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena sikap hatinya. Sebab sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham pun kaya secara materi. Bahkan kambing domba ternaknya tak terhitung. Sampai orang-orang Gerar itu takut karena tidak mempunyai tempat yang cukup untuk Ishak keturunannya. Berarti Abraham, Ishak itu kaya sebenarnya. Nah, persoalannya bukan karena kekayaannya kalau saya perhatikan di sini, tetapi sikap hati dari orang yang berjubah ungu dan kain halus ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Abraham percaya, ya, Bapak Abraham percaya, ini yang bedakannya ya. Bapak Abraham percaya bahwa ada kehidupan yang akan datang, walaupun Bapak Abraham tidak melihat hal tersebut. Ya, ini ya salah satu faktor atau penyebab mengapa Bapak Abraham rela meninggalkan Ur Kasdim. Kalau saudara baca di Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya, di sanalah awal mula Allah memanggil Bapak Abraham, ya. Allah memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim dan menuju tanah yang akan dijanjikan. Abraham tidak mengetahui tempat tersebut, tetapi Abraham yakin, Abraham paham bahwa tempat tersebut ada. Itu yang membuat Abraham rela
menderita. Abraham rela meninggalkan kenyamanan hidupnya. Nah, kebalikan dengan yang kita baca ini, orang kaya yang berjubah ungu ini, Tuhan sudah bicara juga. Jangan berpikir Tuhan tidak bicara. Tuhan berbicara melalui Lazarus yang berbaring di depan rumahnya. Itu sebenarnya suara Tuhan kepada orang kaya ini. Agar ia memahami, agar ia menyadari bahwa kekayaannya tidaklah membuat dia yakin, tidaklah membuat dia bisa yakin akan kehidupannya yang akan datang. Kekayaannya membuat dia tenggelam dengan kenikmatan dunia yang ia miliki pada waktu itu. Harusnya dia peka, harusnya dia sadar bahwa ada orang yang menderita di depan matanya. Ini yang tidak dia mengerti. Padahal sudah dikasih dalam Tuhan. Lazarus ditempatkan di situ adalah untuk memperingatkan orang tersebut. Ya. Memang konteksnya kalau Abraham entah melalui mimpi atau bagaimana Tuhan bicara kepadanya. Ya, tapi Alkitab berkata suara Abraham mendengar suara Tuhan. Sedangkan Lazarus yang terbaring di depan rumah orang kaya itu adalah sama seperti suara Tuhan yang berbicara kepada orang kaya ini. Kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya Bapak Abraham mengerti ya, walaupun dia tidak melihat, dia mengerti bahwa itu yang membuat dia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya. Sungguh pun Bapak Ibu tahu, Bapak Abraham tidak pernah tahu di mana lokasi, di mana tempat yang Tuhan janjikan kepada beliau. Nah, pertukaran inilah yang memang sedikit sulit kita memahami, tetapi ini adalah pilihan dari Bapak Abraham. Jangan pernah kita berkata Allah menentukan. Ya, ini adalah pilihan dari Bapak Abraham, dari Abraham. Dia memahami, dia menyadari bahwa ada kehidupan yang akan datang, itu yang membuat ia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya. Hal ini pula lah yang termuat di dalam Filipi 3, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau sudah baca di surat Filipi pasal 3, Filipi 3 ya saudaraku, Filipi 3 ayat 7, ya, spiritnya sama dengan Abraham. Siapa itu? Yaitu Paulus. Memiliki spirit yang sama, respon yang sama terhadap suara Tuhan. Ya, terhadap suara Tuhan, terhadap kebenaran yang dia terima. Tentu setiap orang Tuhan berbicara, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan berbicara kepada setiap kita dengan kontekstualisasi kita masing-masing berbeda ya. Tuhan punya 1001 cara untuk berbicara kepada Bapak Ibu ya. Baik melalui kejadian hidup, bisa melalui kejadian hidup yang kita alami, bisa melalui teguran firman Tuhan, ya, bisa melalui Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kita, ya, tergantung respon kita. Nah, sama seperti Paulus, Allah berbicara kepadanya melalui kebenaran firman Tuhan yang dia terima. Memang pada mulanya Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang tidak kelihatan juga ketika hendak menganiaya orang-orang Kristen. Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul. Nah, dampaknya, akibatnya adalah apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9. 7 sampai 9. Filipi 3, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini kata Rasul Paulus, Bapak Ibu, apa yang menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Padahal Paulus ini sudah mengenal Kristus, tapi dia berkata, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu, respon setiap kita menentukan ya kualitas pengenalan kita kepada Tuhan. Sama halnya mengapa Abraham bisa rela meninggalkan kenyamanan hidupnya. Ya, sama seperti Paulus rela meninggalkan apa yang dianggap kebanggaannya. Tetapi karena pengenalannya akan Tuhan membuat ia merasa tidak ada artinya. Nah, ini sama saudaraku, ya, respon yang sama. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Lazarus yang ditempatkan Tuhan di depan pintu rumah orang kaya itu adalah suara Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang yang berjubah ungu dan kain halus ini. Tetapi sayang, orang ini tidak memahami atau tidak mau memahami. Bahkan kan dikatakan orang itu berbaring di depan rumahnya. Harusnya dia tahu, ya. Harusnya dia mengerti, harusnya dia peka. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan setiap kita masing-masing orang, ya, Tuhan terus berbicara kepada setiap kita. Ya. Tuhan berbicara kepada setiap orang percaya untuk memindahkan hati kepada Tuhan, memindahkan hati ke dalam kerajaan Allah, kehidupan kekal. Tetapi memang ini sukar sekali saudaraku. Sukar karena sukarnya adalah kalau seseorang tenggelam. Kalau orang kaya ini tenggelam dengan sukarianya. Kalau saudara baca tadi ya ayat ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, orang ini tenggelam dalam sukaria kemewahan. Ya, tapi jangan berpikir pula kalau orang kaya itu sukar masuk surga ya. Memang betul orang kaya sukar masuk surga kalau dia tenggelam dengan kemewahan, kekayaan tanpa mempedulikan sesama. Tetapi saudaraku, orang susah pun, orang miskin pun bisa sukar masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena ingin kaya. Sama saja sebenarnya, ini lebih malang lagi. Sudah miskin di bumi karena keinginannya, kemelaratannya, ya, penderitaannya, berkeluh kesah sehingga kecewa dan akhirnya tidak bisa mengasihi Tuhan, apalagi berpikir tentang kehidupan datang. Sama juga saudaraku, akan tenggelam juga, larut dalam kemiskinannya, larut dalam kekecewaannya. Ya. Ada orang tenggelam dengan masalahnya. Ya. Bukan hanya tenggelam dengan kekayaan, bukan hanya tenggelam dalam penderitaan, tapi tenggelam dengan persoalan hidupnya. Selalu bergumul dengan hal-hal yang bersifat jasmania, hal-hal yang bersifat lahiriah. Berurusan dengan Tuhan karena pergumulan, karena doanya belum dijawab, karena apa yang diinginkan belum terwujud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu punya maksud. Semuanya itu punya tujuan. Karena bagi kita orang Kristen tidak ada konsep atau filosofi sudah ditentukan atau sudah nasib. Kalau nasib itu apa ya? Bahasa umum meratapi keadaan. Jadi sering kita dengar, ya Pak, sudah nasib. Ya, kalau bahasa agama takdir. Ya, sudah ditakdirkan, sudah digariskan. Ya, sudah ditakdirkan atau sudah digariskan oleh Tuhan. Itu bahasa agama. Ya, takdir atau sudah digariskan, sudah ditentukan. Kalau orang Kristen ya lebih keren sih bahasanya, tapi sama saja sebenarnya. Predestinasi, ya Allah sudah menentukan keadaan seseorang. Nah, tetapi yang benar adalah memang keadaan kita hari ini, saudaraku, keadaan kita hari ini pada hakikatnya adalah diwarnai dengan kesukaran. Karena memang demikianlah firman Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, penderitaan kesukaran itu menyertai atau mewarnai kehidupan kita. Itu bukan takdir, itu bukan nasib, tapi suatu keadaan di mana manusia telah menyimpang. Nah, itu penyebab utamanya, manusia telah menyimpang dari maksud Allah semula. Ya, konsekuensinya harus ditanggung. Bukan Allah yang menentukan sebenarnya. Nah, kalau orang tidak belajar, kalau orang Kristen tidak mau belajar khususnya, maka sangat mudah mengatakan ya sudah nasib. Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang Kristen Allah bisa mengubah keadaan apapun menjadi baik. Walaupun keadaan itu tidak baik, artinya misalkan contoh, orang sakit, jawabannya belum tentu sembuh, tetapi kesakitan, penderitaan itu membuat orang bisa menghayati, tergantung responnya. Bagaimana dia menyikapi keadaan itu? Apakah dia mengutuki Allah atau dia memahami bahwa Allah punya maksud? Disitulah respon saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saudaraku, dengan kebenaran-kebenaran kita pelajari setiap hari kita mendengar khotbah, setiap hari kita belajar firman, saya berdoa supaya kita sama-sama peka saudaraku. Dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun juga. Tapi kalau kita sudah menyalahkan seseorang, menyalahkan keadaan, dengan tidak langsung kita menyalahkan sebenarnya, kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Gara-gara bersungut-sungut orang Israel, ribuan orang ya dalam perjalanan menuju Kanaan, dikatakan ribuan orang ditewaskan di padang gurun. Oleh kenapa? Oleh karena bersungut-sungut. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami melalui kisah yang kita baca ini, bahwa kita tidak boleh tenggelam. Ya, kalau orang kaya ini tenggelam dengan kemewahannya, tenggelam dengan kenyamanannya. Dia lupa bahwa ada kehidupan yang akan datang. Ya. Tenggelam dengan kenikmatan hidup. Saudara dan saya mungkin tidak mewah, tidak hidup. Tapi kalau saudara tenggelam dengan keluh kesahmu, kurang lebih saudara akan sama. Tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Selalu meratapi keadaan, selalu meratapi nasib. Oleh sebab itu keadaan apapun juga saudara alami hari ini, berikan respon yang positif kepada Allah. Ya. Seperti yang sudah kita baca tadi, Abraham memberi respon. Walaupun suara Tuhan kepadanya hanya melalui apa? Mungkin penglihatan, mungkin mimpi. Orang kaya ini, Lazarus ditaruh depan matanya. Tapi dia tetap tidak bisa memahami. Nah, saudara dan saya hari ini, suara Tuhan. Mungkin hari ini saudara mendengar khotbah ini. Mungkin dengan keadaan yang tidak nyaman dalam hidup ini. Mungkin dengan keadaan seperti sekarang ini. Ya, COVID-19. COVID-19 ini. Ya, wah, sekarang saudaraku semakin parah. Semakin parah. Ya, ada istilah dia bermanuver atau mutasi. Ya. Virus yang tidak kelihatan ini bermutasi begitu rupa. Ya.
orang-orang terdekat, orang-orang dekat kita. Kita lihat di medsos, ya, orang mengucapkan RIP, rest in peace. Waduh, padahal itu orang yang kita kenal. Ya, kalau sebelum COVID ini, kalau ada orang meninggal kita sedikit syok atau kaget, ya kan? Tapi sekarang saudaraku, karena banyaknya orang yang meninggal atau orang mati, bahkan orang-orang yang kita kenal mati, kita tidak syok. Kita tidak syok lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan saudaraku, saya pada tanda kutip ya, jangan-jangan ini adalah suara Tuhan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita menaruh hati, menaruh hidup kita, ya, hasrat kita kepada kehidupan akan datang. Sayang sekali saudaraku, kalau di akhir nanti ketika akhir hidup kita baru kita menyesal. Itu tidak berkualitas saudaraku. Memang Tuhan akan mengampuni, tapi itu tidak berkualitas. Justru yang berkualitas adalah ketika hari-hari ini kita merasa tidak kekurangan apapun juga, tapi kita bisa memindahkan hati kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, pengajaran di GSKI ini adalah pengajaran yang bisa dipertimbangkan. Saudara boleh pertimbangkan, saudara boleh dengar dimanapun, ya, bahwa yang diajarkan di GSKI, dia Gereja Suara Kebenaran Injil, yang pertama adalah kesucian hidup. Itu pasti alkitabiah, tidak bertentangan, tidak mungkin bertentangan, kesucian hidup. Ya. Yang kedua, fokus hidup, kekekalan, langit baru, bumi baru, memindahkan hati, bukan nanti, bukan sekarang, tetapi saat ini, itu yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah hidup bertanggung jawab, tabur tuai, sehingga kita tidak pernah akan mengeluh apapun terjadi dalam hidup kita. 3 pilar ini sangat alkitabiah dan hampir mungkin tidak bisa dibantah, karena memang Alkitab mengajarkan demikian. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya. Saya bacakan ya, dalam 1 Korintus 15. Ini karena saya tadi bicara tentang orang yang menaruh di kehidupan datang, saya ingat ayat ini. Mari saudaraku, kalau saudara ada bisa buka 1 Korintus 15 ayat 16. Ayat yang ke-16, 17, 18, 19 atau sampai ayat 20. 1 Korintus 15. Sebab ayat 16 ya, 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, perhatikan. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Saya ulangi ya, saudaraku ya. Ayat yang ke-19 ya. Perhatikan ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Yang menarik di sini adalah ayat 19. Saudara bisa lihat ya, ayat 19 itu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Begini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk memulihkan keadaan kita yang sementara di dunia ini.
Saya tidak berkata orang yang percaya adanya mujizat kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan rumah tangga, pemulihan kesembuhan sakit penyakit itu salah ya. Saya tidak berkata demikian. Tetapi saudaraku, kalau itu ditekankan dalam gereja, para pengajar Alkitab menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah, percaya Tuhan, mujizat terjadi, itu saja ditekankan hanya untuk mengharapkan pemulihan keadaan lahiriah. Alkitab berkata, saudaraku, Paulus berkata, orang itu adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ngeri ya, saudaraku. Ya, ini bukan kata pendeta atau bukan kata saya, tetapi Paulus tentu diilhami Roh Kudus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Bayangkan saudaraku, menaruh pengharapan Kristus hanya untuk hidup di dunia ini saja. Alkitab berkata, orang tersebut adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Atau Paulus ingin berkata, lebih baik dia tidak mengenal Tuhan. Mungkin begitu. Karena dikatakan betul, paling malang dari segala manusia. Ini berarti, saudaraku, memang kekristenan itu sukar ya, kalau tidak belajar. Tapi kalau saudara belajar, saudara akan diberkati luar biasa. Berkat yang Tuhan janjikan bukan berkat finansial, bukan pemulihan finansial, bukan pemulihan dari sakit penyakit, tetapi bagaimana kita bisa selagi keadaan seperti ini, kita bisa memindahkan hati dalam kerajaan surga. Wah, itu kualitas yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Itu seperti Bapak Abraham, maka itu Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada Rasul Paulus, sampai Paulus menulis sebagian besar kitab atau surat dalam perjanjian baru. Paulus sebagian besar ya dikaryakan oleh Rasul Paulus. Ada 13 surat ya yang terdapat dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena Paulus mengerti. Paulus menaruh Paulus menaruh kehidupannya di dunia yang akan datang, dan itu real, saudaraku. Kalau ada orang berkata, ya Pak, itu urusannya nantilah. Oh saudaraku, inilah orang-orang yang tidak menghargai. Dan ini adalah orang-orang yang saya golongkan, orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang sangat ceroboh. Ceroboh, padahal hidup ini, saudara tahu, ini adalah saat yang sudah akhir zaman. Ya, pertimbangkan saudaraku baik-baik. Jangan sampai kita seperti orang kaya, ya, larut dalam kekayaannya. Saudara dan saya jangan larut dalam, ya, masing-masing saudara, ya, larut dalam duka, larut dalam kesepian, ya. Saudara single, saudara jangan larut dalam single saudara, ya. Jangan meratapi keadaan saudara. Saudara larut dalam kekurangan, kemiskinan, jangan saudara tangisi, tetapi bangkitkan cinta kita kepada Tuhan. Dengan keadaan kita hari ini, tidak usah tunggu besok. Tidak usah tunggu nanti kalau keadaan pulih. Tidak usah, saudaraku. Saat ini, detik ini, kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan melalui kebenaran ini. Oleh sebab itu, sebelum saya akhiri renungan kita atau ibadah kita pada saat ini, saya berdoa jemaat GSKI Gajah Mada, saudara dan saya, mari kita sama-sama tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di acara ibadah yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan kiranya kita sama-sama berdoa, Roh Kudus akan memateraikan kebenaran yang sudah kita dengar dan menuntun setiap hidup kita sehingga semakin hari kita semakin peka dan mengerti kehendak Tuhan sebelum Tuhan memanggil menjemput kita. Untuk itu kepada worship leaders, mari kita sama-sama naikkan pujian penutup ini dan kita akan menerima doa berkat. Roh Kudus, tolong aku. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Roh
Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi. Sekali lagi katakan sama-sama, mari dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Katakan, ku rindu seperti Yesus, Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Usailah sudah ibadah kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Bapa di surga, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun setiap kami, dan Engkau pula lah yang akan memelihara dan memberkati kami. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kau berada, baik engkau di perjalanan, engkau di rumah, dan dimanapun kau berada, buka hati dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, rahmat, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Sampai berjumpa di waktu mendatang. Tuhan memberkati.